Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini cerita bersambung. Pesugihan Air Mayat seri ke-13. Ditulis Dewi Jambi dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Sebelum cerita misteri bersambung ini berlanjut, saya Ki Banu Asmoro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Kita kembali ke cerita pesugihan air mayat yang mana Rima saat itu lagi diboncengkan untuk menuju ke klinik. Rima saat melihat sosok mengerikan ikut di boncengan belakang yang tersisa. Bang, bisa ngebut bang? Mata makhluk itu besar dan wajahnya keribut, persis seperti nenek-nenek umur 100 tahunan. Sosok itu menyeringai, memamerkan rentetan gigi-gigi hitam yang runcing, seolah tengah mengejek Rima yang saat itu menatap ke arahnya. Rima yang menyadari ancaman kembali menepuk-nepuk tubuh laki-laki di hadapannya. Bang, cepetan! Teriaknya panik. Laki-laki yang saat itu tengah memboncengnya bingung. Kenapa gadis itu tiba-tiba ketakutan? Iya Neng, sautnya sembari melajukan motor lebih kencang. Melewati kondisi jalan yang tidak stabil, di mana banyak lubang menganga, meskipun tidak dalam, tapi tetap membuat motor terhentak saat melewatinya. Suasana sepi, lampu-lampu jalan yang mereka lewati tiba-tiba mati secara bergantian, membuat suasana semakin terasa mistis. Bulu kuduk berdiri, meremang, menandakan ada sesuatu yang di luar nalar kini tengah berada di sekitar mereka. Rima menutup mata dan mencengkram dua ujung baju si bapak. Tubuhnya gemetar. Bukan cuma karena dingin yang menusuk kulitnya, tapi karena takut pada sosok misterius yang kini tengah berada di belakangnya. Pak, apa masih lama? Tanya Rima dengan suara bergetar. Laki-laki itu mengernyitkan dahi, padahal ia hafal sekali klinik Dewi yang akan mereka tuju. Tapi kenapa rasanya begitu lama dan seperti berputar-putar di tempat? Mbak? Iya Pak, apa kita sudah sampai? Tanya Rima dengan mata yang masih menutup. Ia rasakan kendaraan roda 2 itu tidak ada lagi pergerakan. Suara derunya pun tak terdengar. Hening dan hanya terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Perlahan matanya ia buka dan ia berusaha menghindar dari spion karena takut kembali menatap wajah makhluk yang berada di boncengan belakang. Kenapa berhenti Pak? Apa kita sudah sampai? Dengan jantung yang berdegup kian kencang, Rima berusaha untuk tenang menanyakan perihal menepinya sang penolong di depan rumah dengan pagar yang tinggi. Ketakutannya semakin menjadi. Ia takut jika laki-laki itu akan berbuat buruk kepadanya, seperti apa yang dilakukan dengan bosnya tadi. Apalagi sejak tadi ia merasakan ada yang tidak beres, termasuk dengan penampakan makhluk berwajah seram yang ada di belakangnya. Belum lagi hilang rasa takutnya, Rima tiba-tiba merasakan sentuhan di salah satu bahunya. Sentuhan itu terasa dingin, menembus pakaian yang ia pakai seperti es. Wajah gadis itu langsung pucat pasi saat sentuhan itu berubah menjadi cengkraman yang cukup kuat. Bukan hanya sakit tapi seperti ada yang menusuk.
Mbak, itu di belakang. Tolong. Saat laki-laki itu tanpa sengaja melihat ke arah spion, matanya seketika melotot saat melihat makhluk dengan wajah menyeramkan tengah duduk di boncengan paling belakang. Laki-laki itu langsung melompat dari motor dan berlari kencang tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Rima yang saat itu sendirian di atas motor. Gadis itu langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan, dengan tubuh yang gemetar. Rima hanya bisa pasrah tanpa pergerakan, merasakan hembusan dingin dan suara lirih yang membuat tubuhnya membeku seketika. Sampeyan iku tumbal sak banjure. Dalam situasi terjepit dan ketakutan, Rima hanya bisa menangis sesenggukan. Makhluk itu semakin senang dan mengintimidasi dirinya, sedangkan tubuh Rima rasa kaku dan sulit digerakkan. Tidak. Rintih Rima, tapi suara tawa cekikikan itu semakin menggema di telinganya. Suasana sepi. Suara gadis itu menggema membuat seseorang yang saat itu tengah berkeliling dengan motor kesayangannya langsung tancap gas dan melajukan kendaraan roda 2 itu dengan cepat. Rima? Sorot lampu yang menyala di tengah keremangan malam dan suara teriakan seorang laki-laki membuat makhluk yang saat itu tengah menarik kaki Rima tersentak. Ia menoleh dan menatap tajam tak suka, lalu menghilang begitu saja. Motor itu lalu berhenti tak jauh dari Rima yang saat itu sedang menangis ketakutan. Pemuda itu lalu turun dan bergegas mendekati. Pemuda itu lalu menurunkan tubuhnya dan berjongkok tepat di depan Rima yang saat itu masih menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rima, kamu kenapa Rima? Buka matamu. Rima, ini aku, Galang. Mendengar suara pemuda itu dan nama yang selalu tersemat dalam hatinya, gadis itu perlahan menurunkan tangannya. Samar-samar ia menatap lekat, dan begitu ia yakin bahwa ia mengenal pemuda itu, Rima begitu saja berhambur dalam pelukannya. Galang membeku beberapa saat. Ini untuk pertama kalinya gadis itu memeluknya. Gelanyar halus tiba-tiba mengaliri tubuhnya, disertai detak jantung yang semakin meningkat, membeku sesaat, merasakan perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan setelah kematian calon istrinya Murni. Suara isakan gadis itu menyadarkannya. Pemuda itu menurunkan wajahnya dan salah satu tangannya yang bergetar terangkat, membelai pucuk kepala Rima dengan begitu lembut, membuat gadis itu perlahan tenang. Di sini ada sungai. Rima, kepalamu terluka. Sumberan. Pemuda itu tersentak saat menyadari kening gadis itu masih mengeluarkan darah, meski tak banyak saat lampu motornya menyorot. Rima perlahan menghentikan tangisannya dan mengangguk pelan. Ayo Rim, kita ke klinik. Galang membantu gadis itu untuk berdiri. Rima menurut, meski tak ia pungkiri begitu nyaman berada di pelukan sang pemuda. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan aroma parfum yang soft dan debaran jantung yang menenangkan. Anehnya, saat bersama Galang, makhluk yang sejak tadi mengganggunya hilang begitu saja. Perlahan ketakutan itu mereda. Ia bersyukur karena kedatangan Galang yang tidak ia sangka-sangka itu membuat dirinya bisa selamat dari cengkeraman makhluk gaib itu. Makhluk yang memang diperuntukkan untuk mengambil nyawanya, nyawa gadis perawan yang akan dijadikan tumbal warung soto milik Gina.
itu di lain tempat. Sial! Bentak laki-laki bertubuh kekar saat ia tiba di rumahnya. Suara kendaraan yang menderu membuat seorang wanita yang sejak tadi menunggunya di dalam rumah langsung bergerak dan menyambut dirinya. Wanita itu berjalan tergopoh-gopoh ke arah mobil, seperti sudah tak sabar menunggu berita yang dibawa suaminya. Semua karena tuntutan makhluk yang ada di dalam sumur yang ada di warungnya. Sari-sari mayit yang menyatu dalam air perlahan mulai mengikis kelezatan rasa masakannya. Ia menyadari itu karena semakin menipisnya dan berkurangnya pelanggan yang datang hari ini. Padahal baru saja beberapa hari mereka memberi tumbal, tapi makhluk itu seolah tak puas. "Wong wadon sing sampean tumbal kira perawan." Kalimat itu terus berbisik di telinganya. Merasa dirongrong, wanita itu pun menemukan ide untuk kembali menumbalkan karyawan terakhirnya. Gimana, Mas? Apa anak itu sudah mati? Cecar wanita itu. Sang suami yang baru keluar segera menutup pintu dan menggeleng. Gagal. Tapi aku sudah mendapatkan tumbal berikutnya. Siapa? Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang wanita mengucap kalimat itu saat akan menyuap makanan yang ada di hadapannya. Perutnya sudah meronta-ronta semenjak masuk ke dalam warung yang terlihat ramai pengunjung. Untuk bisa dapat duduk saja ia harus mengantri 1 jam dan berdiri. Sendok makan yang saat ini ia genggam telah berisi penuh. Aroma khas rempah dan kaldu menguar, membuat perutnya semakin keroncongan. Ia sudah tidak sabar memasukkan benda itu ke dalam mulutnya. Namun begitu benda itu masuk saat ia menyuap dan makanan itu mulai ia kunyah, seketika wajahnya berubah. Ia gelagapan dan matanya bergerak cepat mencari sesuatu di atas meja. Dengan buru-buru ia meraih kotak tisu dan menarik benda putih itu keluar, lalu mengeluarkan apa yang barusan ia makan. Imah, apaan sih kamu? Jijik tahu, orang baru juga nikmatin makan. Seru temannya yang saat itu ada di sampingnya. Wanita itu tampak jutek dengan mata yang melotot. Ia mengedarkan tatapannya. Dan benar saja, seperti yang ia kira, beberapa orang memandang ke arah mereka tak suka. Merasa terganggu dengan apa yang wanita bernama Imah lakukan. Dengan wajah pucat dan jantung berdebar-debar, wanita itu menatap temannya sayu. Maaf Des, kuahnya itu loh, bau banget, kayak bau bangkai. Tutur wanita itu dengan suara lirih setengah berbisik. Alis wanita bernama Desi itu menaut, kelopak matanya semakin melebar. Ia berdecak sebal sebelum akhirnya kembali menyuap kuah yang terlihat berminyak itu dengan begitu santai. Ngadi-ngadi, kuah soto seenak ini kok dibilang bau bangkai? Fitnahmu kejam, Im. Tahu gitu aku pergi sendiri, nyesel bawa kamu. Omel wanita berkuncir itu seraya mengalihkan tatapannya ke arah benda pipi yang ia genggam di tangan kirinya. Wanita bernama Imah itu diam sesaat, menatap mangkuk yang masih terisi penuh dengan mie sohun tauge, irisan daun kol, daun bawang, taburan bawang goreng dan suiran ayam. Ia meneguk ludah dan aroma anyir plus bangkai itu masih terasa lekat, membuatnya kembali merasakan mual. Tapi kali ini mati-matian ia tahan. Dengan cepat tangan kirinya meraih air jeruk bercampur es bulat yang menjadi pasangan makanan yang tadi ia pesan. Menyesap sedotan hingga air di dalam gelas itu kandas dan hanya menyisakan esnya saja. Ia mendorong mangkuk di hadapannya saat melihat kuah kental berminyak yang awalnya yang saat ia cicipi memiliki rasa yang menjijikan. Gadis itu bergidik saat mengingatnya. Sempat menghela napas sebelum akhirnya ia mengangkat wajah dan mengedarkan pandangannya. Semua orang terlihat begitu lahap menyantap makanannya.
Tapi anehnya, di tempat itu tidak ada anak kecil, tidak seperti tempat makan pada umumnya. Kenapa nggak ada anak-anak ya, Des? Wanita yang ditanya tak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari ponselnya, tapi dengan santai ia menjawab, Ya memang nggak ada. Ada peraturan tidak boleh bawa anak-anak. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu alasannya. Warung ini aneh. jawab gadis itu begitu saja. Mendengar selorohan temannya, wanita yang rambutnya dikuncir tinggi itu langsung menoleh dan terlihat tak suka dengan ucapan temannya. Lu itu mau makan atau mau apa sih? Dari tadi ngomongnya ngawur. Jelas-jelas enak begini. Dan lu lihat kan, rame. Antrian pun panjang. Itu karena enak. Kalau gak enak, gak mungkin viral. Imah diam. Ia masih terheran-heran. Apa enaknya soto ini? Padahal jelas rasanya seperti air bangkai. Dia diam saat aroma tak sedap kembali menusuk hidung minimalisnya. Aromanya seperti aroma amis bercampur bau cendana, bau mayat lebih tepatnya. Gadis itu menoleh ke kiri saat merasakan aromanya terasa semakin menyengat, sangat dekat. Tatapan gadis itu tertumpu pada seorang gadis berambut panjang dengan rambut yang basah dan berpakaian putih. Awalnya ia tidak merasakan keanehan. Ia mengira itu mungkin pembeli sama seperti dirinya. Tapi ketika gadis itu menoleh, seketika jantung wanita itu rasanya berhenti berdetak. Gadis itu menatap sedih dengan bibir pucat dan pecah-pecah. Sekeliling mata menghitam dengan kulit wajah mengelupas. Posisinya yang semula menyamping perlahan bergerak menjadi menghadap padanya. Tangan gadis itu terangkat hingga wanita yang memakai kacamata itu bisa melihat jelas kuku-kuku hitam dan tetesan air jatuh dari ujung kukunya. Wanita itu terpaku, tubuhnya seketika kaku, lidahnya keluh. Ia hanya mampu diam membisu saat melihat makhluk itu membuka mulut dan seperti berbicara lirih padanya. Tolong aku. Kuah itu dari sari tubuhku. Satu tepukan di bahu kanannya membuat wanita itu terjingkat, dan dalam satu kedipan mata makhluk menyeramkan yang tadi ia lihat hilang begitu saja. Kamu kok malah ngelamun? Suara itu membuat wanita berkacamata itu terkesiap dan langsung membuka benda yang menempel di hidung dan telinganya, mengucek-ucek matanya beberapa kali, lalu kembali memakainya. Aneh, makhluk itu hilang begitu saja. Matanya kembali mengedar dan makhluk itu tidak ia temukan. Im, hari ini kamu Des, kita keluar dari warung ini. Sekarang juga ada yang tidak beres dengan tempat ini. Tapi Im, sudah ngikut. Semua makananmu aku yang bayarin. Cepetan. Dengan gelengan ringan, wanita itu akhirnya menurut dan beranjak dari tempat duduknya. Meskipun ia masih merasa sayang pada makanannya yang belum habis. Setengah menyeret temannya itu, wanita itu melangkah ke arah Ginah yang sedang asik membantu suaminya. Tanpa banyak basa-basi ia membayar makanan yang mereka pesan dan dengan buru-buru keluar dari warung. Ginah si pemilik warung sempat heran melihat gerak-gerik wanita berkacamata yang terlihat seperti orang ketakutan. Namun ia langsung menepis pikiran itu dan kembali pada kesibukannya. Sementara itu wanita yang sejak tadi tangannya ditarik tampak kesal dan menepis tangan temannya. Sakit, Im. Kamu kenapa sih, Im? Dengan berdecak kesal, wanita berkulit putih itu menggosok-gosok lengannya yang terasa sakit. Wanita berkacamata itu menghentikan langkah dan kembali matanya menatap lekat warung soto milik Ginah. Lu tahu apa yang lu makan barusan, Des? Suara wanita itu terdengar lirih, nyaris seperti orang berbisik. Desi terbahak mendengar ucapan temannya itu. Lu kayak orang mabuk, Im.
Ya jelaslah gue tahu. Kan kita makan soto viral yang rasanya sudah tidak perlu diragukan. Wanita yang bernama Imah itu menggeleng dan menatap tajam sahabatnya. Lu salah, Des. Soto yang kita makan itu bukan soto biasa. Sepertinya pemilik warung soto itu punya pesugihan. Aku tadi melihatnya dengan jelas. Lihat apa lu? Lihat setan. Ah, lu bercanda. Enggak, dan kau tahu kan setannya bilang apa? Ya nggak tahu lah, kan aku nggak lihat. Kuah soto itu berasal dari sari-sari tubuhnya. Hah? Sementara itu, pertemuan antara Rima dan Galang. Kuliner yang disinyalir melakukan pesugihan dan memakai sari-sari tubuh manusia. Galang mengenyitkan dahinya. Matanya masih terpaku pada layar ponsel yang menampilkan berita dari seorang vlogger makanan terkenal di tempatnya. Tanpa sadar bibirnya ikut bergerak dan bersuara menirukan apa yang ada pada tulisan di ponsel. Membuat seseorang yang tengah terbaring lemah di sampingnya langsung menoleh ke arahnya. Sudah aku duga. Suatu saat pasti akan ada yang menyadarinya. Dan ini mungkin saatnya orang-orang zalim itu kena batunya. Mendengar ucapan gadis yang saat itu tengah terbaring di sebelahnya, Galang langsung menoleh dengan tatapan heran. Maksud kamu apa, Rima? Kamu tahu apa yang dimaksud dari berita ini? Gadis itu diam sejenak. Ia menatap ke arah langit-langit klinik tempatnya dirawat. Ada perasaan ragu yang menghinggapinya. Ia ingin jujur, tapi kejadian tadi malam benar-benar membuatnya trauma. Sejak semalam Galang selalu menemaninya, dan entah berapa puluh kali Galang bertanya perihal luka di kepalanya dan lebam di beberapa bagian tubuhnya. Dan jawaban gadis itu hanya satu, ia dicegat begal. Meskipun Galang sebenarnya tidak percaya karena jalan itu tidak pernah dilewati oleh Rima. Malam itu saat Rima belum pulang ke rumah, budinya kembali berulang kali menghubungi Galang. Pemuda itu pun tanpa lelah mencari keberadaan Rima. Ia lega bisa menemukan Rima meskipun kenyataannya membuatnya sempat shock saat melihat luka di beberapa tubuh Rima. Rima kemudian menoleh ke arah berlawanan, berusaha menghindari tatapan Galang. Ia tidak ingin laki-laki itu semakin bertambah penasaran. Rim, kamu pasti bohong kan? Sikapmu dari tadi malam aneh. Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu, Rima? Kamu gak perlu takut. Ada aku di sini, Rim. Kita hadapi sama-sama. Rima diam. Bulir bening begitu saja menetes di sudut matanya, mengalir dan jatuh ke spray putih, menciptakan genangan yang akhirnya merembes ke dalam serat kain. Rim, kali ini dengan suara halus Galang kembali menyebut nama Rima. Ingin rasanya pemuda itu menyentuh pundak gadis yang sudah menjadi sahabatnya. Tapi semenjak Rima memeluknya tadi malam dan ia merasakan getaran yang berbeda, ia mengurungkan niatnya itu. Perlahan gadis itu menggerakkan kepalanya dan menatap sendu pemuda yang saat itu juga sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Aku sebenarnya ingin jujur, tapi aku tidak punya bukti. Kejadian-kejadian janggal yang selama ini terjadi padaku membuatku menyadari sesuatu. Terang gadis itu dengan helaan nafas yang cukup panjang pada akhir ucapannya. Galang yang saat itu tengah berdiri mendengarkan ucapan gadis itu dengan seksama. Ia lalu menarik kursi stainless yang ada di belakang tubuhnya dengan pelan dan mendudukinya. Cerita, Rim, aku gak ingin kamu memendam sendiri.
Apapun itu, berbagilah denganku. Aku akan ada untuk kamu, Rim. Cukuplah aku kehilangan Murni, dan aku tidak ingin kehilangan kamu juga, Rim. Rima diam sesaat. Bibirnya sempat ia katup rapat sebelum akhirnya ia luluh dan mengangguk pelan. Sepertinya aku ini akan dijadikan tumbal untuk pesugihan bos di warung tempatku bekerja. Dan bukan hanya aku, tapi temanku dan juga seorang wanita yang aku yakin kamu tidak akan pernah percaya. Tutur Rima dengan suara bergetar. Alis Galang menaut, ia bingung. Apa yang sebenarnya Rima maksud? Ia sama sekali tidak mengerti apa yang saat ini Rima ucapkan. Kenapa menyangkut dirinya? Rim, ngomong yang Sudah beberapa kali aku melihat penampakan seorang gadis. Dia selalu memperingatkanku, dan bodohnya aku tetap bekerja di tempat itu karena aku pikir gaji di sana sangat besar, dan sama sekali tidak menyangka jika gaji besar itu akan aku ganti dengan nyawa. Rima begitu saja memotong ucapan Galang. Dan kamu tahu, Galang, siapa gadis itu? Gadis itu mempunyai paras yang serupa dengan wanita yang ada di dalam foto yang selalu kau bawa dalam dompetmu. Iya, dia sangat mirip dengan Murni, calon istrimu yang mayatnya sampai saat ini belum ditemukan. Seketika kelopak mata pemuda itu melebar. Refleks Galang menggenggam lengan Rima yang lentas membuat gadis itu pun tercekat dan terdiam dengan jantung yang berdetum kencang. Apakah pikiran kita saat ini sama, Rima? Kamu mau bilang kalau Murni menjadi tumbal di warung soto tempatmu bekerja? Galang memajukan wajahnya. Rima merespon dengan anggukan pelan. Aku sulit untuk menerima ini, Rim. Bukan cuma aneh, tapi juga tidak masuk akal. Bukankah Murni sudah meninggal? Kenapa dia menjadi tumbal? Rima memalingkan wajah. Sudah aku bilang, kau tidak akan menerima apa yang aku ucapkan. Bukan begitu, Ri. Kamu pulang saja, Galang. Dari semalam, kamu belum istirahat. Lagi pula, nanti Bude akan kesini. Aku juga sudah tidak apa-apa. Tapi, Rim, pulanglah. Aku ingin sendiri. Hati Galang mencelos. Bukan karena ia tidak percaya pada Rima, tapi ucapan Rima itu tidak ada buktinya. Bagaimana kalau kata-kata Rima itu menjadi bumerang pada suatu hari nanti? Galang mengalah. Mungkin saat ini Rima hanya terbawa suasana. Ia tidak ingin menambah buruk kondisi Rima dan memilih untuk pulang. Aku pulang, Rim. Meskipun ia mendengar suara Galang, Rima diam. Hanya air mata yang menetes dari sudut matanya mewakili perasaan Rima saat ini, sedih karena Galang tidak mempercayai ucapannya itu. Ia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut kini merajai pikirannya. Bagaimana jika makhluk itu datang kembali? Sementara itu, Siti diam sembari mendengarkan sayup-sayup suara orang yang sedang mengobrol dan terdengar ramai saat ia sedang buang air di kamar mandi rumahnya. Suara air keran yang mengalir deras di bak mandi meredam suara berisik itu hingga gadis itu tidak bisa mendengar dengan jelas suara-suara misterius itu. Seperti ada orang yang tengah mengobrol, berisik seperti juga orang yang sedang bertengkar, membuat konsentrasinya buyar. Siapa sih ribut-ribut? Ia bermonolog. Tiba-tiba gadis itu langsung terdiam saat ia mengingat jika di belakang rumahnya itu hanya ada kebun ubi dan jagung, tanaman milik bapaknya. Ada kejadian apa di kebun miliknya? Kenapa terdengar sangat ramai? Apa terjadi sesuatu dengan bapak atau ibu? Didera rasa khawatir, gadis itu cepat-cepat menyelesaikan aktivitasnya. Rasa mulas itu tiba-tiba hilang begitu saja. Setelah membersihkan tubuhnya,
gadis itu langsung memutar keran karena air yang ditampung sudah penuh dan hampir saja meluber keluar. Siti terdiam. Suasana mendadak sunyi dan senyap. Suara-suara ramai itu hilang begitu saja. Aneh, kemana suara-suara itu pergi? Lama ia termenung, tapi kemudian gadis itu memilih untuk melupakan kejadian itu begitu saja. Namun saat ia baru saja memegang handle pintu, tiba-tiba ia mendengar bunyi dentuman yang sangat kuat terdengar di atas atap rumahnya. Jantung gadis itu bergemuruh kencang, wajahnya seketika tegang. Cepat-cepat gadis itu keluar dari kamar mandi mencari kedua orang tuanya yang ternyata berada di ruang televisi. Bu, Bapak, apa kalian mendengar suara dentuman di atas atap rumah? Kedua orang tuanya menoleh dan menggeleng. Laki-laki itu membuat Siti terdiam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.